Selamat bertemu kembali kelas kalkulus 1. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi derivatif atau kita kenal dengan istilah turunannya, derivatif atau turunan suatu fungsi gitu ya. Dan materi ini nanti akan kita bagi menjadi 2 sesi ya. Sesi pertama adalah pertemuan hari ini dan untuk sesi kedua setelah UTS gitu ya. Oke, itu jadi hari ini sebagai pengantar saja, konsepnya saja yang akan saya sampaikan gitu ya. Mengenai kaidah-kaidahnya akan saya sampaikan pada sesi kedua gitu ya. Oke, jadi kita ke pokok bahasan dulu. Jadi pokok bahasan kita hari ini adalah untuk pengantarnya dulu, kemudian definisi derivatif, arti fisis dan arti geometris turunan suatu fungsi, dan notasi dari turunan fungsi itu sendiri. Sekali lagi nanti di bagian akhir ada saya sampaikan tentang kaidah-kaidah derivatif ya, dan itu saya sampaikan di sesi kedua. Oke, kita mulai saja. Jadi untuk belajar tentang derivatif ini modalnya, bekalnya adalah materi sebelumnya yang sudah Anda semua pelajari ya, yaitu materi tentang limit suatu fungsi gitu ya. Jadi itu yang penting dicatat ya. Jadi kalau Anda sudah paham tentang materi limit maka akan membantu di sini gitu ya. Jadi memang konsep limit ini akan mendasari pembicaraan tentang turunan, bahkan tentang kalkulus pada umumnya ya. Dalam hal ini nanti limit akan digunakan untuk menentukan rumus umum turunan suatu fungsi gitu ya. Oke. Dan untuk apakah kita belajar turunan? Nah, sekarang kalau Anda sudah tahu bekalnya atau modalnya belajar derivatif, maka sekarang tahu gunanya untuk apa turunan ini. Ya, ada beberapa masalah atau kasus yang bisa diselesaikan dengan turunan ini ya. Seperti tentang kasus kecepatan, percepatan, kemudian persamaan garis singgung, dan masalah tentang nilai stasioner yang telah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Jadi itu poin pentingnya, ilmu yang mendasari dan juga nanti gunanya kita belajar tentang turunan. Oke? Setelah Anda tahu ini, kita ke definisi ya. Definisi tentang turunan. Ya, kita mulai dari suatu fungsi ya, karena yang kita bahas di sini adalah turunan suatu fungsi, yaitu khususnya fungsi sederhana. Y sama dengan fx gitu ya. Di persamaan ini, di fungsi ini ada 2 variabel ya. Variabel apa saja itu ya? Di sini yang pertama variabel x, kemudian yang kedua variabel y. Variabel x ini kita sebut sebagai variabel bebas ya, kemudian y sebagai variabel terikat. Nah, kalau kita tambahkan suatu nilai pada variabel bebas x sebesar delta x ya, maka nanti pada variabel terikat y juga ada tambahan nilai sebesar delta y gitu ya, seperti ini. Jadi di variabel x tadi kita tambahkan nilai sebesar delta x, maka akan mempengaruhi dari variabel terikatnya ini. Jadi nanti juga ada tambahan pada variabel terikatnya sebesar delta y gitu ya. Kemudian kalau kita pindah ruaskan ya, y-nya ke kanan, maka ini menjadi minus. Kemudian kalau kita lihat nilai y-nya ini ya, kita substitusi dengan nilai y di sini, yaitu sama dengan fx, maka nanti persamaannya menjadi delta y sama dengan fx plus delta x minus fx gitu ya. Jadi itu sebagai persamaan pertama yang kita dapat. Kemudian dari persamaan ini tadi yang kita dapat, sekali lagi bahwa delta x ini adalah tambahan dari x, kemudian delta y ini adalah tambahan y akibat adanya tambahan x gitu ya. Jadi delta y ini nanti muncul karena adanya delta x. Apabila pada persamaan yang ini ya, ruas kiri dan ruas kanan ini
sama-sama dibagi dengan delta X, maka akan diperoleh nilai ini ya. Persamaannya berubah seperti ini ya. Jadi ruas kiri dibagi dengan delta X, ruas kanan juga dibagi delta X gitu ya. Nah, persamaan tadi kita lihat delta Y per delta X itu disebut sebagai hasil bagi perbedaan, atau istilahnya adalah kuosien diferensi gitu ya. Kemudian sebutan lainnya itu adalah dengan kata lereng ya, lereng dari kurva Y sama dengan Fx. Nah, lereng itu bisa kita bagi menjadi dua ya, yaitu lereng sesungguhnya dan juga nanti lereng tidak sesungguhnya, istilahnya gitu ya. Jadi nanti kita kenal dengan lereng taksiran gitu ya. Nah, lereng sesungguhnya ini kita namakan pada delta Y per delta X ini ya. Jadi delta Y per delta X ini kita kenal sebagai kuosien diferensi. Kemudian kedua kita kenal sebagai true slope gitu ya. Dan ini mencerminkan tingkat perubahan rata-rata dari variabel terikat Y terhadap perubahan variabel bebas X gitu ya. Oke. Nah, itu jadi Anda sudah paham bahwa delta Y per delta X itu adalah suatu kuosien diferensi, lereng sesungguhnya dari kurva Y sama dengan Fx. Lereng slope, jadi kemiringan ya, gradien gitu ya istilahnya ya. Gitu. Oke. Kemudian jika dilakukan penentuan limit suatu kuosien diferensi ya dengan delta X-nya sangat kecil, maka persamaannya menjadi ini ya. Limit dari delta Y per delta X dengan delta X-nya mendekati 0, karena tadi dikatakan kuosien diferensi delta X-nya sangat kecil ya, dengan delta X-nya sangat kecil, maka nanti kita bisa tuliskan persamaannya seperti ini. Delta Y per delta X tadi ini ya rumusnya ya, dengan delta X mendekati 0 maka hasilnya adalah dy per dx. Jadi kalau kita menghitung nilai limit dari kuosien diferensi, maka nanti hasilnya adalah dy per dx ini ya, dy per dx ini itu. Jadi dy ini dinamakan diferensial dari Y, dx dinamakan diferensial dari X ya, mencerminkan perubahan sangat kecil pada variabel bebas X. Jadi ada istilah derivatif, ada istilah kuosien diferensi, ada istilah diferensial gitu ya. Ini harus bisa bedakan. Kemudian proses penentuan limit suatu kuosien diferensi delta X per delta Y tadi, delta Y per delta X ya, disebut dengan proses penurunan fungsi atau proses diferensiasi. Jadi prosesnya, proses menentukan limit ini, jadi prosesnya ya, itu kita namakan proses diferensiasi. Kemudian kalau hasilnya ini, hasilnya dy per dx ini kita sebut sebagai istilah derivatif gitu ya, derivatif atau turunan gitu. Jadi ada istilah kuosien diferensi, diferensial, diferensiasi, dan derivatif. Dibedakan ya. Dan Anda sudah paham ya. Jadi kalau proses penentuan limitnya kita kenal sebagai proses diferensiasi, kalau hasilnya yaitu dy per dx ini adalah derivatif gitu ya. Kemudian dari sini, dari nilai dy per dx nya yang tadi ya, dy per dx ini disebut sebagai derivatif yang tadi ya sudah saya katakan, atau kata lainnya adalah sebagai lereng taksiran, approximated slope gitu ya. Jadi kalau kuosien diferensi itu delta Y per delta X gitu ya, itu kuosien diferensi atau lereng sesungguhnya, true slope. Kalau derivatif itu ya dy per dx ya. Jadi dy per dx itu derivatif atau di sini approximated slope itu ya, lereng taksiran gitu ya. Bedanya harus tahu ya. Kemudian
Ini contohnya ya. Jadi kita terapkan tadi di sini kita diminta untuk menentukan derivatif atau turunan dari Y sama dengan 3X kuadrat. Nah, kalau langsung diturunkan pasti Anda bisa ya berdasarkan kaidahnya ya. Hasilnya mungkin udah banyak yang tahu 6X gitu ya. Tetapi di sini karena kita baru belajar konsepnya ya, kita gunakan konsep dasarnya bagaimana gitu ya. Jadi itu yang kita pahami. Nanti kalau kita sudah sampai ke kaidahnya boleh gunakan langsung ya. Turun dari 3X kuadrat ya 6X gitu ya. Sudah langsung. Nah, tapi kita pakai dari konsepnya. Jadi turunan itu asalnya dari mana? Nah, kita coba di sini terapkan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Y sama dengan 3X kuadrat, maka kita tambahkan variabel X ini dengan nilai tertentu sebesar delta X, sehingga nanti di variabel terikatnya juga ada tambahan sebesar delta Y gitu ya. Dan ini kita jabarkan X plus delta X kuadratnya menjadi ini ya. Dan ini kita jabarkan lagi, kalikan dengan 3, hasilnya ini ya. Terus untuk Y nya kita pindahkan di ruas kanan jadi minus, dan hasilnya ini ya dengan Y nya adalah 3X kuadrat. Kemudian ini habis ya, 3X kuadrat min 3X kuadrat. Nah, tinggal 6X delta X plus 3 kalikan delta X kuadrat gitu ya. Nah, dari situ nanti kita bagi ruas kiri dan ruas kanan dengan delta X. Ini kita coret menjadi tinggal 6X, yang ini tinggal delta X ya. Jadi 6X plus 3 delta X. Itu di sini kita bisa tahu delta Y per delta X ini adalah kuosien diferensinya, lereng sesungguhnya, terus slope-nya sudah kita dapatkan gitu ya. Nah, kalau sudah kita dapatkan, yang kita cari adalah derivatif atau turunan. Nah, mencari derivatif atau turunan tadi adalah dengan mencari limit dari kuosien diferensinya dengan delta X mendekati 0. Ya, kita lakukan limit dari delta Y per delta X dengan delta X mendekati 0. Maka delta Y per delta X nya ini limit dari 6X plus 3 delta X dengan delta X mendekati 0. Ini kita substitusi ke sini, maka hasilnya tinggal 6X. Maka terbukti ya bahwa turunan dari Y sama dengan 3X kuadrat ini adalah 6X ya. Jadi cara ini harus dipahami dulu ya. Jadi harus dipahami dulu. Itu kemudian sekarang kita beranjak ke arti fisik dan arti geometris turunan suatu titik ya. Jadi secara definisi sudah dijelaskan, sekarang arti fisisnya dan arti geometrisnya. Arti fisisnya dulu ya. Jadi sebuah objek bergerak sepanjang garis lurus dan memenuhi persamaan S sama dengan Ft ya. Dengan S-nya ini menyatakan jarak yang ditempuh oleh objek dari titik asal sampai waktu T itu. Nah, misalkan di sini ada suatu objek ya. Posisi awalnya di sini saat T sama dengan A. Jadi T itu waktunya ya. Pada saat T sama dengan A, dan ini di titik B itu posisi objek saat T-nya A plus H itu ya. Jarak dari 0 ke titik A itu kita istilahkan FA ya, karena FA itu adalah jaraknya ya, sesuai dengan fungsinya S sama dengan Ft, berarti jarak di sini itu adalah FA gitu ya. Sedangkan di sini pada saat A plus H berarti FA plus H gitu ya. Jadi jaraknya dari sini ke sini itu FA plus H, dari 0 ke A itu FA gitu ya. Nah, jadi jaraknya itu. Kemudian kita bisa mencari kecepatan rata-rata dari A sampai B itu berapa. Nah, caranya adalah kita hitung jarak dari A ke B ini tentunya karena datanya diketahui adalah jarak dari O ke B tahu, jarak O ke A juga tahu, maka jarak A ke B ini adalah OB minus OA gitu ya. FA plus
H minus FA gitu ya. Kemudian kecepatan rata-rata itu jarak dibagi dengan waktu. Waktunya di sini karena kita tahu ya di sini posisinya A. Kalau di sini A plus H, jadi ini ke sini tambahnya sebesar H. Ya, jadi kecepatan rata-ratanya adalah FA plus H minus FA dibagi H, gitu ya. Itu kecepatan rata-rata. Nah, jika kecepatan rata-rata dihitung pada selang waktu yang sangat dekat, artinya hanya mendekati 0 ya, maka kecepatan pada saat A atau kita sebut sebagai kecepatan sesaat VA adalah merupakan limit dari kecepatan rata-rata ya. Jadi kecepatan sesaat VA artinya kecepatan rata-rata dihitung pada selang waktu sangat dekat ya, H mendekati 0 gitu ya. Maka itu kita sebut sebagai kecepatan sesaat ya. Kecepatan sesaat itu limit dari kecepatan rata-rata. Kita hitung seperti ini gitu ya. Limit dari FA plus H min FA dibagi H. Jadi ini adalah kecepatan rata-ratanya, kemudian kita hitung limitnya dengan hanya mendekati 0 ya. Jadi secara fisis turunan fungsi fx di x sama dengan A merupakan kecepatan sesaat dari sebuah benda atau titik yang bergerak mengikuti kurva y sama dengan fx pada saat x sama dengan A. Itu ya. Contohnya bagaimana? Sebuah benda jatuh dalam ruang hampa di mana jarak benda dari titik asal dirumuskan S sama dengan 32T kuadrat plus 2T meter. Berapa kecepatan saat benda tersebut saat T sama dengan 2 detik ya. T-nya ditentukan ya 2 detik. Jadi sebenarnya sama menghitungnya sama seperti konsep awal ya. Jadi nanti pakai rumus itu ya. Hanya dihitung limitnya ya. Jadi V sama dengan, kalau di awal itu kan X plus delta X minus Fx per delta X kan ya. Dengan X-nya di sini diganti dengan T, kemudian delta T-nya diganti dengan H gitu ya. Delta X-nya diganti dengan H. Jadi H itu 2 delta T sebenarnya ya. Nah, jadi dengan X-nya atau di sini T-nya itu diketahui sama dengan 2 ya, ini tinggal substitusi saja ya. Jadi ini caranya sebenarnya prinsipnya sama dengan yang tadi ya. Jadi boleh Anda substitusi langsung nilai T-nya atau nanti juga boleh ya. Silahkan. Dan ini didapat di sini dulu ya, 2 plus H itu sebagai X plus delta X-nya gitu ya. Jadi T plus delta T-nya itu ya. Nah, kemudian yang di sini kan adalah FT-nya gitu ya. Atau Fx-nya gitu ya, sama sebenarnya. Nanti Anda substitusikan, boleh pakai cara yang ini ataupun yang tadi ya. Kalau ini kan langsung disubstitusikan nilai T-nya sama dengan 2. Jadi dari sini ya T-nya sama dengan 2 gitu. Jadi nanti hasilnya ya ini dioperasikan saja seperti biasa gitu. Nah, hasilnya adalah 130. Jadi kecepatan benda saat T2 detik adalah 130 meter per detik gitu. Kemudian arti geometrisnya bagaimana? Arti geometrisnya kita lihat di sini ada suatu kurva y sama dengan fx ya. Kemudian di kurva itu dilalui 2 titik. Titiknya kita lihat di sini yaitu A, FA dan titik kedua A plus H, FA plus H gitu ya. Nah, kalau kita tarik atau kita hubungkan 2 titik tadi dengan suatu garis, di sini garisnya L. Nah, garis ini akan memotong kurva itu ya. Dan di sini nanti Anda bisa lihat untuk jaraknya dari A ke sini itu adalah H ya. Kemudian dari sini ini adalah FA plus H minus FA ya.
gitu. Jadi ini selisih untuk sumbu Y nya, untuk F nya, dan ini untuk X nya ya gitu. Nah dari sini bisa kalian tentukan gradien tali busurnya ya, gradien kemiringan tali busurnya ini itu adalah di sini jarak di sini ya dikurangi ya, jadi jaraknya dari FA plus H ya, jarak ke sini ya, FA plus H dikurangi jarak ini ke sini, ketemunya kan ini gini ya. Jadi FA plus H itu kan dari 0 sampai sini kan FA plus H dikurangi FA ini, dari sini ke sini kan ini FA, ketemu ini ya. Nah jarak ini yang dimaksud itu ya. Terus dibagi dengan jarak ke sini cara mencarinya kan berarti jarak ke sini A plus H dikurangi jarak ke sini dikurangi A gitu kan ini, sehingga hasilnya nanti A plus H min A ya, hasilnya H ini gitu ya. Jadi itu kemiringan tali busurnya. Nah jadi kalau kita hanya ini kita ubah jadi jaraknya semakin dipersempit, semakin kecil, semakin ke kiri ya, mendekati 0 gitu ya, maka garis L ini lama-lama akan menjadi yang hijau ini ya, dia akan menjadi suatu garis singgung saja, garis singgung dengan kemiringan tertentu ya, dengan kemiringannya adalah limit ya, limit dari ini FA plus H min FA dibagi H ini gitu ya, dengan hanya mendekati 0. Jadi jaraknya ini semakin ke kiri, semakin kecil gitu ya. Nah jadi arti secara geometrisnya adalah turunan fungsi fx di X sama dengan A merupakan gradien garis singgung kurva Y sama dengan fx di titik A, FA. Jadi ya, jadi menjadi ini ya, kalau nanti hanya mendekati 0 itu menjadi garis hijau ini, yaitu garis singgung ya, gradien garis singgung ya dari garis ini ya, itu namanya nanti secara geometris pengertiannya itu. Ini bisa paham ya. Ini kita contohkan, tentukan gradien garis singgung kurva fx 5x kuadrat plus 3x di titik yang berabsis x sama dengan min 2. Ini juga sebenarnya sama seperti tadi ya. X nya kita substitusikan ya, jadi min 2 itu yang fx ya, yang x plus delta x atau plus h itu yang di bawahnya ini kita hitung ya seperti tadi biasa, kemudian kita operasikan limit dari f min 2 plus h minus f min 2 ini dibagi h. Jadi kita operasikan sama seperti tadi gradiennya itu ya, jadi sudah ketemu gradien garis singgung adalah min 17 tuh. Kemudian notasinya, notasi dari turunan fungsi itu biasa kita tulis dengan y aksen atau f aksen x gitu ya. Notasi lainnya seperti ini, dy per dx, dy per dx, df per dx gitu ya, itu secara umum seperti itu. Nah, ini kalau aksennya 1 ya turunan pertama, nanti ada turunan kedua, ketiga, berarti aksennya kita ubah gitu ya. Jadi turunan kedua ya menurunkan turunan pertama tadi ya gitu. Turunan ketiga berarti menurunkan turunan kedua tadi. Seterusnya seperti itu. Jadi ini konsep yang saya sampaikan hari ini mengenai derivatif ya. Jadi memang saya sampaikan dulu ya, derivatif atau turunan itu apa gitu, dan modalnya belajar turunan itu apa, kegunaannya belajar turunan apa gitu ya. Itu mungkin nanti bisa pelajari lagi, dipahami dulu apa yang saya sampaikan. Jika memang nanti masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya, bisa melalui email juga bisa, melalui WA juga bisa gitu ya. Dan silahkan
Anda semuanya nanti saya harapkan untuk banyak latihan gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Selamat belajar semuanya dan selamat mempersiapkan UTS. Terima kasih.